Pengetahuan yang dikumpulkan dengan cara menjauhi moral akan selalu meninggalkan manusia di saat krisis. Ini bukan kutukan dari begawan para Surama Raja Angga, tetapi karena hukum alam. Tapi aku tanpa kenal lelah selalu berusaha mendapatkan pengetahuan. Lalu bagaimana aku bisa melupakan pengetahuanku itu? Kenapa kau berusaha untuk mendapatkan pengetahuan itu, Raja Angga? Apakah kau mengerti pentingnya pengetahuan? Saat mendapatkan pengetahuan, apakah kau berkeinginan untuk bisa berguna di masyarakat? Atau kau ingin mendapatkan pengetahuan hanya demi balas dendam atas hinaan terhadap dirimu? Sebenarnya, untuk bisa mendapatkan pengetahuan, seseorang tidak perlu terlalu bekerja keras. Hanya dengan konsentrasi dan pengabdian saja sudah cukup. Pengetahuan adalah kualitas yang tidak sulit dari jiwa. Dan kau itu manusia pintar. Tadi kau bilang, saat memanggil pengetahuan, kenapa pikiranmu tidak bisa fokus? Ketika seorang manusia dianggap mengerti akan pengetahuan. Kau memang benar, Basudewa. Tapi aku tidak bisa melupakan kebaikan temanku Duryudana selama ini. Kebaikan apa, anak Rada? Setelah dia menjadi teman baikmu, apakah Duryudana memberikan semua kusir dan mereka yang lemah yang ada di Hastinapura hak untuk mendapatkan pengetahuan? Apakah dia membantu masyarakatnya dari perbuatan jahat dan merugikan? Tidak. Tidak, anak Rada. Dia menjadi temanmu semata-mata hanya untuk keuntungannya sendiri. Semangat bersaingmu untuk melawan Arjuna adalah alasan kenapa dia ingin berteman denganmu. Kau lupa akan kesengsaraanmu. Kau sudah dimanfaatkan oleh Duryudana karena tidak tahu kebenaran dari pertemanan palsu yang dikembangkan Duryudana selama ini. Jika Duryudana itu memang benar-benar ingin membantumu, maka dengan perantaranya kau akan bisa membantu masalah yang ada di dunia ini. Yang sebenarnya adalah, kau seharusnya bisa membebaskan dia dari semua ketidakbenaran dan kejahatan. Tapi kau tidak pernah tahu kebenaran ini. Yang sebenarnya semua kebaikan yang telah dilakukannya sama sekali tidak berarti. Seluruh hidupku ini, aku telah memberikan untuk mereka yang malang, Basudewa. Aku bahkan tidak menyimpan apapun untuk keuntunganku sendiri. Manfaat sejati dari membagi kekayaan untuk menguntungkan pemberi amalnya, bukan yang menerimanya. Seandainya kau menggunakan kemampuanmu itu untuk membebaskan mereka yang telah dirugikan oleh orang-orang sepertimu, maka semua orang pasti akan menikmatinya. Kau bilang bahwa masyarakat telah menghancurkan semua kemungkinanmu. Tetapi nilai dari semua kemungkinan itu diberikan oleh Yang Kuasa. Kau tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Jangan mengindahkan kebenaran ini. Seseorang yang hidup untuk masyarakat akan menjadi orang yang bermanfaat. Tapi seseorang yang hidup semata-mata untuk dirinya sendiri merugikan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga seluruh masyarakat. Pembantaian yang terjadi di Kurusetra hari ini bukanlah semata-mata karena Duryudana atau Paman Sangkuni. Ini adalah karena dosa dari 3 ksatria. Bhisma yang agung, Guru Drona, dan kau, anak Rada.
kalian bertiga telah meninggalkan apa yang kalian anggap benar untuk kesejahteraan masyarakat. Bila kalian tidak membantu Duryudana dalam perang ini, maka perang ini tidak akan pernah terjadi. Kau memang benar, Basudewa. Bahkan ketidakbenaran pun harusnya tidak menyakiti masyarakat. Tapi ternyata malah dibiarkan saja karena kelambanan dalam kebenaran. Dosa dari perang besar ini, beban yang harus kita tanggung. Sekarang adalah waktunya, anak Rada, untuk melupakan kesengsaraanmu, untuk menyerah pada ketidakbenaranmu dan menerima kematianmu. Dan semua ini semata-mata demi kesejahteraan masyarakat dan dirimu juga, anak Rada. Aku akan menerima perintahmu, Basudewa. Aku bahkan menerima kematian. Tolong sampaikan pada Ibu Kunti agar mau memaafkanku. Katakan juga pada Pancali bahwa aku telah menumpahkan darahku untuk menghapus noda atas penghinaanku. Aku hanya punya satu pertanyaan. Akankah kemampuanku ini tidak akan pernah punya pengakuan selamanya? Anak Rada, kau tidak punya busur di tanganmu. Saat ini, roda keretamu masuk ke dalam lumpur. Dan kau telah lupa pada seluruh pengetahuanmu selama ini. Kita harus bisa mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk menghabisimu. Bukankah ini akan menjadi bukti dari kemampuanmu? Jangan berpikir lagi, Partha. Habisi Raja Anggakarna sekarang juga. Jika aku dapat mengangkat roda keretaku keluar dari lumpur Arjuna, maka waktu akan bisa berubah. Tapi aku akan berusaha untuk bisa mengeluarkan rodanya. Aku kesatria, berusaha sampai pada nafas terakhir dalam kewajibanku. Tapi matahari terbenam sebentar lagi sebelum Dewa Surya bersembunyi.
harus sudah menghabisiku. Sekarang, aku ingin pergi bersama dengan ayahku. Hanya tinggal 15 menit lagi sampai matahari terbenam, Partha. Ambillah keuntungan dari kesempatan ini. Bebaskan Raja Anggakarna sekarang juga dari beban dosanya. Bebaskan Raja Anggakarna sekarang juga dari beban dosanya. Karena anakku. Temanku Karna! Anak kusir itu telah mengkhianati kita semua. Dia telah memberikan kita kekalahan sebagai amal dan meninggal. Manusia licik. Bunyi dari sangkakala menandakan kemenangan kita, Nakula. Sepertinya Karna yang telah menghabisi Abimanyu saat ini telah mati, Kak. Seseorang yang telah membuat Kak Arjuna menyentuh kakinya akhirnya telah pergi ke tempat Dewa Yama. Dia sudah mati. Manusia licik yang telah menyebut Pancali tidak suci. Dia telah mati. अपने